Halo semuanya, perkenalkan saya Fajri Mardiawan, NPM 24303031, mahasiswa Teknik Mesin. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi dan pemahaman saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila. Mata kuliah ini tidak hanya membahas teori Pancasila, tetapi juga kondisi nyata bangsa Indonesia seperti demokrasi, hukum, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa menjadi bahan refleksi bersama tentang pentingnya mengamalkan nilai Pancasila. Baik, kita mulai. Selama satu semester mengikuti mata kuliah ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila dan lambangnya, tetapi merupakan nilai hidup, pedoman etika, dan arah berbangsa serta bernegara. Materi yang disampaikan dosen banyak dikaitkan dengan kondisi nyata Indonesia saat ini, sehingga membuka cara berpikir yang lebih kritis dan reflektif. Pada minggu pertama atau sesi pertama, dosen menanyakan apa itu Pancasila, makna 5 sila, dan lambangnya. Dari sini saya memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta pedoman moral bagi masyarakat Indonesia. Setiap sila memiliki makna mendalam dan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Minggu kedua atau sesi kedua membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila dalam perjuangan bangsa, termasuk peran Pancasila di era Soekarno dan Soeharto. Saya memahami bahwa Pancasila lahir sebagai kompromi besar bangsa Indonesia yang beragam dan seharusnya menjadi pemersatu bukan alat kekuasaan. Minggu ketiga atau sesi ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sering jauh dari nilai Pancasila itu sendiri. Pada masa Soekarno, terjadi kedekatan kekuasaan dengan PKI yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan rakyat. Kedekatan Soekarno dengan PKI dinilai tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat, bahkan menimbulkan konflik ideologi, ketegangan sosial, dan ketidakstabilan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai alat politik, bukan sebagai pedoman untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian, pada masa Soeharto dilakukan pembubaran dan pemberantasan PKI, tetapi dalam pelaksanaannya juga banyak terjadi penyimpangan nilai Pancasila, seperti kekerasan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pancasila kembali dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan nilai yang benar-benar dijalankan. Dari sisi ini, saya memahami bahwa Soekarno maupun Soeharto sama-sama mengklaim menjalankan Pancasila, tetapi dalam praktiknya banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mengajarkan bahwa Pancasila bisa disalahgunakan jika tidak disertai moral dan tanggung jawab, sehingga penting bagi generasi sekarang untuk memahami Pancasila secara kritis, bukan menerima narasi sejarah secara bersepihak. Minggu berikutnya atau minggu keempat, saya membahas tentang Pancasila merupakan ideologi negara, yaitu pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila seharusnya mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran. Namun, dalam kenyataannya, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara tidak berjalan ideal. Salah satunya terlihat dari penegakan hukum di Indonesia. Hukum seharusnya bersifat adil dan tidak memihak. Tetapi, realitanya sering muncul keanggapan bahwa hukum bisa disogok, dan orang yang punya uang atau kekuasaan lebih mudah menang dalam perkara hukum. Dosen kemudian memberikan analogi puasa, di mana puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga harus dijalankan dengan cara yang benar. Menahan lapar itu boleh, tetapi yang salah adalah ketika setelah puasa justru salah makan dan merusak tubuh. Analogi ini menggambarkan bahwa memiliki ideologi Pancasila tidak cukup jika dalam praktiknya justru menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sesi berikutnya, Pancasila sebagai sistem etika.
Pada sisi ini, ditegaskan bahwa etika bernegara harus Pancasilais. Contohnya dalam aksi demonstrasi, menyampaikan pendapat boleh, tetapi kerusuhan, perusakan, dan penjarahan jelas melanggar etika Pancasila. Demokrasi harus dijalankan dengan bertanggung jawab dan moral. Sesi 7. Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia. Saya memahami bahwa seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, undang-undang, lembaga negara hingga kebijakan Republik Indonesia harus berlandaskan Pancasila, bukan kepentingan kelompok atau elit tertentu. Sesi 8. Demokrasi Pancasila. Pada sesi ini dibahas bahwa demokrasi Pancasila seharusnya dijalankan berdasarkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah, bukan berdasarkan tekanan massa, uang, atau kepentingan politik tertentu. Indonesia dianggap sebagai demokrasi seringkali masih menghadapi masalah serius dalam praktik demokrasinya. Salah satu contoh nyatanya pada kasus Ahok atau Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang kemudian memicu aksi demonstrasi besar-besaran oleh kelompok agama. Kasus ini menunjukkan bagaimana isu agama dapat dimanfaatkan dalam arena politik, sehingga demokrasi tidak lagi berjalan secara rasional dan adil, tetapi digiring oleh emosi massa dan kepentingan kekuasaan. Demo tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh agama termasuk Ma'ruf Amin yang saat itu menjadi salah satu figur penting dalam aksi penolakan Ahok. Namun yang menjadi ironi dalam demokrasi Indonesia adalah bahwa Ma'ruf Amin kemudian justru menjadi pasangan Joko Widodo sebagai wakil presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang konsistensi moral dan arah demokrasi Pancasila. Dari kasus ini, saya memahami bahwa demokrasi di Indonesia sering kali tidak murni berdasarkan nilai Pancasila. Tetapi syarat dengan kompromi politik, demokrasi harusnya menjunjung keadilan dan persamaan di depan hukum. Namun dalam praktiknya, kekuasaan massa, isu identitas, dan kepentingan elit sering lebih menentukan hasil akhir. Kasus ini mengajarkan bahwa demokrasi Pancasila belum sepenuhnya dewasa karena masih mudah dipengaruhi oleh politik identitas dan tekanan sosial. Seharusnya demokrasi dijalankan dengan akal sehat, etika, dan penghormatan terhadap hukum, sesuai dengan nilai Pancasila, bukan provokator dan kepentingan sesaat. Sesi 9. Pada sesi ini dibahas bahwa korupsi masih terjadi di mana-mana di Indonesia, bahkan sampai masuk ke lembaga negara dan organisasi keagamaan. Korupsi bukan masalah baru tetapi sudah ada sejak zaman Soekarno dan terus berlanjut hingga sekarang. Pertanyaan besarnya, mengapa korupsi sulit diberantas? Salah satu alasannya karena sistem di Indonesia sudah terbiasa dengan praktik korupsi. Bahkan sering muncul anggapan bahwa pemimpin yang benar ingin memberantas korupsi justru akan digulingkan. Contohnya Ahok yang dikenal tegas dan anti korupsi, tetapi justru tidak disukai oleh sistem dan akhirnya dijatuhkan melalui berbagai cara, termasuk tekanan massa dan isu politik. Inti penting dari sisi ini adalah bahwa korupsi itu merugikan orang lain dan tidak akan membawa kebahagiaan. Jika seseorang ingin benar-benar bahagia, maka ia harus membahagiakan orang lain sebanyak-banyaknya, meskipun orang lain tersebut bersikap jahat. Dengan prinsip seperti itu, korupsi tidak akan terjadi karena korupsi lahir dari sifat serakah dan mementingkan diri sendiri. Contoh lain yang dibahas adalah kasus teman SBY Susilo Bambang Yudhoyono yang dilaporkan ke KPK, tetapi justru pihak KPK yang menangani kasus tersebut malah ditangkap dan dipenjara padahal tidak bersalah. Hal ini semakin menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat bermasalah. Pendidikan anti korupsi tidak hanya cukup melalui hukum, tetapi harus dimulai dari nilai Pancasila dan pembentukan moral individu. Kemudian minggu berikutnya sesi 11, Pancasila dan HAM. Semua manusia memiliki hak dan asasi manusia. Yang membedakan manusia dan hewan adalah kesadaran akan HAM dan etika. Pancasila menjamin penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membeda-bedakan manusia
Manusia punya hak untuk belajar. Saya belajar bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil dan kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Minggu berikutnya sesi 12, Pancasila dan pendidikan multikultural. Program seperti MBG menunjukkan perhatian pemerintah, tetapi nilai Pancasila juga harus ditanamkan melalui pendidikan karakter seperti berdoa, hidup sederhana, tidak boros, dan menghargai proses. Sesi 13, Pancasila sebagai panduan etis di era globalisasi. Pada era globalisasi dan digital, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Termasuk dalam aksi demonstrasi, banyak etika bermedia sosial yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, seperti provokasi, penyebaran kebencian, dan ajakan anarkis. Contohnya adalah aksi demo ke DPR yang menargetkan tokoh-tokoh seperti Saroni, Megawati, dan anggota DPR lainnya, yang sebagian besar dipicu oleh provokator di media sosial. Seharusnya penyampaian aspirasi dilakukan secara damai, beretika, dan bermusyawarah, bukan melalui hasutan digital. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pedoman etika dalam bermedia sosial dan berdemokrasi, agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi tindakan yang merusak persatuan bangsa. Sesi selanjutnya, sesi terakhir, Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Pancasila adalah pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai gotong royong, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan diucapkan. Dan terakhir, refleksi kegiatan bela diri pada Jumat malam pukul 18.30. Kegiatan bela diri ini sangat relevan dengan nilai Pancasila karena melatih disiplin dan tanggung jawab sesuai sila kedua dan kelima. Kedua, mengajarkan pengendalian diri, bukan kekerasan. Ketiga, membentuk mental kuat, jujur, suportif. Keempat, menghormati lawan dan aturan sesuai dengan etika Pancasilais. Bela diri bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi diri, membangun karakter, dan menanamkan nilai kemanusiaan. Kesimpulan saya dari mata kuliah Pancasila ini, dari seluruh materi yang saya peroleh selama mengikuti perkuliahan, saya memahami bahwa Pancasila bukan hanya teori atau hafalan, tetapi merupakan nilai hidup yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak permasalahan di Indonesia seperti korupsi, ketidakadilan hukum, politik uang, provokasi, dan kerusuhan saat demo terjadi karena nilai-nilai Pancasila tidak dijalankan dengan benar. Melalui pembahasan sejarah, demokrasi, hukum, HAM, pendidikan, hingga etika di era digital, saya menyadari bahwa masalah utama bukan terletak pada Pancasila, melainkan pada manusia dan sistem yang menyimpang dari nilai Pancasila. Kegiatan bela diri juga mengajarkan nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila seperti disiplin, pengendalian diri, tanggung jawab, dan menghormati orang lain. Bela diri bukan untuk kekerasan, tapi untuk membentuk karakter yang kuat secara mental dan moral. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa mengamalkan Pancasila dimulai dari diri sendiri, dengan bersikap jujur, adil, menghargai perbedaan, dan berusaha membahagiakan orang lain sebanyak-banyaknya. Jika nilai tersebut benar-benar diterapkan, maka Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi jalan hidup bangsa Indonesia. Sekian pemahaman saya selama 1 semester ini di mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Subilo Yono. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahannya atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.